swallower itu sangat berbahaya. Karena walaupun dibungkus dengan plastik atau dibungkus dengan kondom, ini ada kemungkinan ini pecah. Nah, kalau dia pecah, ini pasti berbahaya dengan jiwa dan biasanya mati langsung. Patung kodok itu kita amankan, kita keluarkan isinya. Nah, ini ternyata isinya itu serbuk, ya, kristal. Kemudian kita lakukan deteksi dengan alat deteksi kita, positif adalah sabu. No, I'll give you money. Just amount. Dia minta ambil sedikit aja, jangan ambil semuanya. Selama tahun 2014 lalu, Bea Cukai Soekarno-Hatta telah berhasil menindak 90 kasus narkotika. Dalam usaha penyelundupan narkotika ke Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta tersebut, salah satu modus yang biasa digunakan adalah swallower. Ini adalah kasus istilah kita itu swallower, ya. Swallower, orang yang membawa sabu, narkotika, yang ditelan atau dimasukkan. Teman-teman di lapangan itu memiliki profil siapa yang harus dicurigai. Dan dari penampilan fisiknya yang bersangkutan memang kita sangat mencurigai dia membawa sesuatu. Ya, ketika kita mencurigai bahwa yang bersangkutan menelan sesuatu, itu kita lakukan pemeriksaan dan kita meminta yang bersangkutan untuk mengeluarkan. Di terminal kedatangan internasional, seorang petugas mencurigai 2 orang penumpang yang baru saja tiba dari Malaysia. Jadi setelah barang dari bapak dan ibu tadi lewat di alat X-ray kita, tampilannya itu seperti bahan tekstil, seperti kain-kainan gitu. Terus kita cross check ke orangnya. Pertama cross check dulu ke orangnya. Bapak, ini apa isinya? Oh, ini baju Bu. Oh, silakan. Boleh kita cek dulu sebentar. Datang, diangkat ke meja tumbang untuk dilakukan pemeriksaan. Pas kita cek, ternyata ada 3 item, ada rekannya istilahnya, bapak dan ibu itu tadi kan rekannya. Kita tanya, boleh dicek dulu? Boleh, kita buka. Baju bekas. Jadi kita kan di sini fungsi pengawasan. Kalau misalnya dia itu pakaian bekas, indikasinya untuk dijual itu tidak boleh. Kita tegah, istilahnya kita tahan. Dalam peraturan Kementerian Perdagangan, barang impor yang masuk ke Indonesia harus dalam kondisi baru dan bukan berupa barang bekas. Pulang, mau dikasihin, dikasih semua. Pribadi lah ya. Iya. Baju gimana? Mau disumbangin atau enggak? Mau disumbangin. Mau disumbangin, udah nggak mau pakai. Ada isinya ya apa? Apa enggak? Memang ini asalnya kan milik pribadi. Orangnya pindah dari Malaysia ke sini. Beda pesawat. Ya,
katanya sebagian aja lah, bajunya mau dikasih sumbangan katanya gitu. Ya. Masukin aja ini bukan dijual ya. Kita masukin aja kan memang kita boleh. Oh iya. Kalau barang baru boleh dijual. Boleh. Oh ada. Ya, Kali aja ada barang-barang bekas buat sumbang gitu kan. buat anak ini dah, Bu. Jadi kita sediain. Kalau ada indikasi pelanggaran, kita koordinasi dengan petugas P2 untuk dilakukan penahanan. Tapi tadi tidak, karena itu bukan untuk kepentingan komersial ya, itu untuk kepentingan sosial. Biasanya kalau untuk kayak gitu kita rilis, nggak apa-apa. Di Terminal Kedatangan Internasional 2D Soekarno-Hatta, seorang petugas bea cukai terlihat sedang berdebat dengan seorang penumpang. Penumpang yang baru tiba dari Hong Kong ini diduga membawa rokok dengan jumlah yang melebihi aturan barang bawaan penumpang. Ya, tadi kebetulan dari pihak X-ray saya udah periksa satu koper. Pada saat diperiksa, yang bersangkutan bilang kuncinya nggak ada. Tapi sambil bicara bahasa Mandarin, dia bilang kuncinya nggak ada. Habis itu saya paksa tetap dibuka dulu, soalnya kita harus periksa. Kuncinya masih nggak ada, ajak ngobrol, money, dia bilang money, I give you money. No, check first. Dia ambil kunci, dibuka, langsung ditutup. Pas ditutup, saya paksa buka, ada tarik-narik, pas saya tarik lagi, ternyata ada rokok banyak, ada bungkusan rokok. Waktu dia bilang, no, I give you money, just take, just amount, dia minta ambil sedikit aja, jangan ambil semuanya. Sering terjadi, soalnya kan mungkin barang pribadi mereka diambil terus dirusak kan, mungkin karena itu mas, kayak mereka sering marah-marah. Kan seharusnya satu orang itu 200 batang rokok, cuman dia melebihi, jadi saya harus ambil. Ada 2 orang penumpang ya yang lewat jalur bea cukai untuk keluar dari Bandara Internasional. Nah, dari mesin X-ray yang ada di ruangan kami, ternyata ada seperti ada barang ya di dalam box besar tersebut gitu. Sehingga kami langsung melakukan proses pemeriksaan. Dan oleh petugas pemeriksa kami yang bersangkutan dimintakan untuk membuka barangnya ya, membuka dari kardusnya itu untuk dipastikan apa yang ada di dalamnya. Dan ternyata di dalam kardus tersebut ada seperti batang besi ya. Kalau saya beli baru, saya pribadi Pak. Jadi untuk barang imporan, ya kalau di barang penumpang ini kan kategorinya seperti ada ketentuan yang dititipkan ke bea cukai. Salah satunya adalah yang
Bapak dengan surat titipan itu, Bapak bisa menguruskan ke Kementerian Perdagangan. Ya. Kita buatkan surat titipan namanya. Kita serahkan kepada Bapak. Gitu supaya kita bisa barang ini keluar apa yang kita lakukan. Kalau misalnya memang nggak bisa, ya kalau ini barangnya nanti balik lagi ke tempat asal pada saat pulang nanti. Dari pengakuan penumpang tersebut, ternyata barang yang dibawa adalah shock breaker, ya, spare part yang akan dipakai untuk keperluan motorsport di Indonesia. Tetapi tidak selamanya dia bawa barang itu untuk dipakai di Indonesia. Ternyata hanya sementara saja, Mas. Untuk barang yang hanya sementara saja dipakai di Indonesia itu mendapatkan perlakuan dengan apa yang dinamakan impor sementara. Nah, atas impor sementara itu prosesnya yang bersangkutan tetap harus membayarkan pajak, bea masuk, dan PDRI lainnya, tapi dalam bentuk deposit. Jadi hanya jaminan saja, jaminan bahwa barang itu nanti akan dipastikan kembali lagi ke luar negeri. Ketika dia akan ke luar negeri, nanti datang ke kantor kami, ke sini, dan kita akan berikan lagi jaminan yang sudah diberikan pada awal importasi tadi. Bolinya 3. Ya. Nah, karena ini barangnya untuk impor sementara untuk keperluan pribadi ya Pak ya. Ini ada hak untuk penumpang itu satu orang 250 US dollar. Itu. Jadi ini ada pembebasan 250 US dollar. PPKB-nya apa? Istilahnya yang nanti PPKB juga haknya penumpang ya. Itu ada di kalau masuk tadi kan ada kasus deklarasi kan. Nah, ini dijelaskan di sini berapa saja haknya penumpang untuk bebas dari pajak. Jadi 250 US dollar, kalau untuk keluarga 1000 US dollar. Kalau keluarga itu asumsinya suami, istri, dan anak. Jadi ini saya kurangkan 250. Nilai yang diberikan Bapak setelah dikurangi jadi 250. Kemudian dia kalikan, dia masuknya 10%, PPN-nya 10%, PPH 15%, ya. Jadi total pungutannya 1.210.000. Setelah itu semua saya hitung dan ada nilai tertentu sebagai pajak dari barang yang dibawa itu. Walaupun itu hanya sebagai deposit, yang bersangkutan dengan rela membayarkan kos ya, membayarkan biaya untuk dia masuk ke Indonesia. Dan nanti pada saat dia kembali ke luar negeri, sebelum check-in dia akan menunjukkan kembali barang yang dibawa tadi dan kita pastikan barangnya sama untuk kita memberikan deposit yang dia berikan itu kembali ke penumpang. Dengan rela hati mereka memenuhi kewajibannya. Dalam usaha penyelundupan narkotika ke Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, salah satu modus yang biasa digunakan adalah swallower. Ini adalah kasus istilah kita itu swallower ya, swallower orang yang membawa sabu narkotika yang ditelan atau dimasukkan. Teman-teman di lapangan itu memiliki profil siapa yang harus dicurigai.
Dan dari penampilan fisiknya yang bersangkutan memang kita sangat mencurigai dia membawa sesuatu. Ya, ketika kita mencurigai bahwa yang bersangkutan menelan sesuatu, itu kita lakukan pemeriksaan dan kita meminta yang bersangkutan untuk mengeluarkan. Kita X-ray dulu dia, kita USG. Dari USG kan kelihatan itu ada sesuatu, kemudian kita minta dia keluarkan. Ini kita berikan cairan penjahar, kita berikan obat-obat kimia untuk dia mempercepat proses pengeluaran. Dan ini juga cukup lama mengeluarkan semuanya ini karena semuanya harus dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan kita takut itu pecah. Swallower itu sangat berbahaya. Karena walaupun dibungkus dengan plastik atau dibungkus dengan kondom, ini ada kemungkinan ini pecah. Nah, kalau dia pecah, ini pasti berbahaya dengan jiwa dan biasanya mati langsung. Karena ini bisa bayangkan itu langsung larut di dalam, masuk ke darah langsung. Ini bisa langsung, yang bersangkutan langsung bisa mati. Jadi setelah keluar semua, kemudian kita bersihkan, kemudian baru kita timbang. Setelah kita timbang, kita dapatkan jumlahnya, kemudian kita tes lagi dengan alat deteksi positif sabu. Cara apapun akan dilakukan sindikat untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Selain lewat penumpang yang tiba di terminal internasional, upaya sindikat menyelundupkan narkotika juga dilakukan lewat barang kiriman. Seperti yang terjadi pada hari Jumat, 13 Februari 2015. Sebuah paket berupa kardus besar masuk ke gudang perusahaan jasa titipan Soekarno-Hatta. Ketika kita mencurigai sesuatu, kita harus memastikan kecurigaan itu. Kita harus melakukan pemeriksaan di tempat, pemeriksaan pendahuluan, karena kita punya alat untuk mendeteksi. Hanya 1 menit itu sudah langsung bisa dideteksi ini masuk kategori narkoba atau tidak gitu. Setelah itu positif, baru kemudian kami melakukan kerjasama dengan penegak hukum yang lain. Bisa BNN, bisa teman-teman dari Polda atau Baris-Krim, maupun yang terdekat dari sini adalah Polresta. Ketika lewat di tempat kita, dilakukan pemeriksaan, dan ketemulah barang yang disembunyikan di dalam patung kodok ini ya. Ketika lewat alat pemindah ini kelihatan sekali, sehingga ini kita kesampingkan. Patung kodok itu kita amankan, kita keluarkan isinya. Nah, ini ternyata isinya itu serbuk ya, kristal. Kemudian kita lakukan deteksi dengan alat deteksi kita, positif adalah sabu.